Hello Brave People, welcome back di my channel Pak Riwo. Terima kasih teman-teman sudah mengklik dan menonton video ini. Oke Brave People, kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang baru-baru ini ya. Seorang anak DPRD Republik Indonesia fraksi PKB itu melakukan penganiayaan dan mengakibatkan seorang korban, yaitu namanya Dini Apriyani, ini meninggal dunia dan sempat terseret mobil. Ini kejadiannya pada hari Sabtu ya, tanggal 3 dan 4 Oktober. Nama tersangkanya yaitu Georgius Ronald ya, dan korban yaitu Dini Apriyani. Georgius ini umurnya 31 tahun dan Apriyani Dini ini umurnya 28 tahun. Sebenarnya mereka dua ini menjalin hubungan ya, hubungan pacaran seperti itu teman-teman. Nah, namun ini terjadi kehilangan nyawanya ya. Dini ini kehilangan nyawanya dan kejadiannya itu pada tanggal 3 Oktober. Jadi seperti ini kronologisnya, dikutip dari beberapa berita yang saya lihat dan saya rangkum di sini teman-teman ya. Nah, pada tanggal 3 Oktober, Sabtu 3 Oktober 2023, Dini dan Ronald ini makan malam itu sekitar pukul setengah 7 malam ya di Walk Surabaya. Nah, setelah itu Ronald ini mendapat telepon dari temannya mengajak berkaraoke ya, karaoke Black Hole ya, di salah satu mall di Surabaya. Nah, pada saat itu mereka berangkatlah ke sana jam setengah 7 itu setelah selesai makan. Setelah berkaraoke kurang lebih sekitar 2 jam setengah, mereka berdua akhirnya meninggalkan karaoke tersebut. Nah, karaoke tersebut tepatnya di nomor 7 ya, room 7 ya teman-teman. Nah, namun beberapa saksi mata pada saat itu melihat mereka ini sedang cekcok. Nah, jadi sedang cekcok sampai pada akhirnya Ronald ini emosi menendang kaki dari Dini dan memukul botol ke kepalanya Dini ini sebanyak 2 kali. Pada waktu itu sudah jam 12 lewat ya, 12 malam lewat, tepatnya tanggal 4 Oktober ya teman-teman. Nah, setelah itu mereka berdua turun ke parkiran. Nah, di parkiran inilah si Ronald ini masuk ke mobilnya, mau ke pintu kanan ya, dan si Dini ini di sebelah sini bersender di mobilnya, pintu kiri. Nah, setelah itu langsung jalan nih mobilnya, langsung mengarahkan belok ke kanan. Nah, si Dini ini terjatuh ternyata dan terseret. Setelah terseret kurang lebih 5 meter, ada satpam yang ada di situ meneriaki bahwa dia menabrak sesuatu. Nah, ketika turun, Ronald ini melihat ternyata itu Dini ya, pacarnya yang dianiaya di atas tadi ya, di lift ya teman-teman. Nah, dan juga teman-teman diketahui bahwa saat keluar dari karaoke tersebut, Ronald ini menenteng botol ya teman-teman. Kita tidak tahu mereka dua ini dalam keadaan mungkin mabuk ya teman-teman ya. Nah, setelah melihat itu dengan kondisi Dini yang lemas, akhirnya Ronald ini memasukkan Dini ke belakang mobil ya, entah itu bagasi atau apa. Dia masukkan ke belakang mobil dan membawanya ke di apartemen mereka terletak di Surabaya teman-teman. Nah, setelah sampai di lobi apartemen, kondisi Dini ini lemas. Jadi si Ronald ini panik dan menangis-nangis ya teman-teman. Dia seperti melihat bahwa Dini ini sudah tidak bernyawa, teriak-teriak tidak jelas seperti itu ya, teriak-teriak, dan dia sempat juga memberikan napas buatan dan menekan dadanya itu untuk supaya Dini ini bisa sadar atau bagaimana teman-teman. Nah, itu sampai di situ teman-teman. Nah, lanjut lagi, akhirnya Dini ini dibawa ke rumah sakit di Sutomo di Surabaya. Telah dilakukan otopsi, memang terjadi ada beberapa kekerasan di dalam di tubuhnya teman-temannya. Nah, setelah itu sekitar jam 5 pagi di daerah Surabaya tersebut telah melakukan otopsi, akhirnya si Ronald ini dijadikan tersangka. Nah, itu ya teman-teman, jadi miris sekali ya kita ini teman-teman. Nah, ingat nggak teman-teman, saya pernah mengatakan di beberapa video YouTube saya bahwa pendidikan yang tinggi, orang yang mungkin lebih mapan itu belum tentu tidak bisa menyakiti orang-orang lain seperti ini ya teman-teman. Si Ronald ini banyak lagi Mario Dandi dan lain-lain ya, tindak kekerasan ini saya sangat tidak mendukung teman-teman ya. Saya sangat ya, sebenarnya saya malas membahas seperti hal-hal seperti ini, bahwa kita hidup ini ya, namun ya begitulah teman-teman ya. Dan juga nah, balik lagi nih ke kasusnya Ronald nih. Ronald ini ternyata teman-teman sempat balik ke atas ya, ke ruang manajemen atau ruang keamanan tempat karaoke itu. Dia meminta CCTV ya, CCTV. Dia mau melihatnya, katanya ngakunya sih karena dia jengkel sama pacarnya. Namun pihak dari
mall tersebut tidak memberikannya. Nah, dan juga ada beberapa fakta juga teman-teman bahwa Ronald ini sempat menghubungi orang tua dari itu, kebetulan yang mengangkat waktu itu adiknya. Nah, jadi adiknya mengatakan bahwa Dini ini akan pulang kampung. Nah, jadi ibunya ini terkejut ya teman-teman. Ya syukurlah, alhamdulillah lah Dini kalau pulang kampung. Namun si adanya Dini ini berkata, iya mak, tapi dia pulangnya tidak bernyawa. Nah, setelah itu ibunya pingsan teman-teman, dan dia tidak menerima hal ini dan melaporkan tindakan ini. Nah, sebelum itu si Ronald ini mengatakan bahwa si Dini ini mengalami gagal jantung atau penyakit lambung ya teman-teman ya, yang ada di perut. Nah, namun mereka tidak begitu percaya. Setelah penyidikan akhirnya Ronald ini menjadi tersangka. Nah, itu dia beberapa fakta ya teman-teman. Dan juga perlu diketahui Ronald ini juga pendidikannya juga tinggi teman-teman. Sempat di SMK Santo Jose di Surabaya, kuliah di Universitas Petra di bagian komunikasi, sempat juga di ekonomi, dan dua-duanya ini tidak sempat dia selesaikan. Akhirnya dia ke Australia, kuliah di Melbourne, dan sempat bekerja juga pada tahun 2018 si Ronald ini. Nah, itu teman-temannya memang pendidikannya memang tinggi. Nah, jadi anak seorang DPRD ini menjadi sorotan juga ya bagi warga Indonesia. Kenapa sampai kelakuannya seperti ini? Apa memang orang-orang kaya itu seperti ini ya teman-teman? Nah, setelah beberapa pemeriksaan, beberapa hari kemudian, mungkin kemarin ya teman-teman, dilakukan rekonstruksi. Jadi memang seperti itu keadaannya, dan Ronald ini terkena ancaman hukuman penganiayaan dan pembunuhan, yaitu hukuman 12 tahun penjara paling lama teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi kita nih miris di Indonesia ya teman-teman, kasus-kasus seperti ini masih banyak ya, dan kemungkinan banyak yang dilakukan oleh kalangan atas. Nah, seperti halnya ini. Dan juga teman-teman, Dini ini sebenarnya sempat ya membuat status di Instagramnya atau di TikToknya yang mengatakan seperti ini, saya menjaga hati, malah pacar saya ingin gue mati. Nah, seperti itu ya teman-teman. Memang ada perangai-perangai yang sebelum ini cukup memprihatinkan juga, cukup membuat kita merinding juga ya teman-teman. Jadi hati-hati ya. Mungkin ke teman-teman yang lainnya, kita harap berhati-hati. Jadi psikopat itu teman-teman cirinya adalah dia orang yang pintar, intelektual. Yang kedua, dia itu mudah bergaul, dan itu biasanya mampu. Nah, itulah ya kasus singkat kronologis si anak DPRD ini, Ronald, terjadi penganiayaan dan terjadinya penghilangan nyawa ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya. Saya memperingatkan teman-teman cukup hati-hati ya. Hati-hati saja mengenal orang lebih baik, dan juga memang mereka ini satu apartemen ya teman-teman, tinggal juga satu apartemen. Mungkin ya Dini juga terlalu bucin juga ya sama si Ronald ini, atau bagaimana, atau bisa juga ini cuman pendapat ya, opini saja, saya tidak tahu apakah ini ketergantungan dengan kehidupannya Dini sama Ronald ini. Teman-teman silahkan komen. Nah, mungkin itu saja teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini, see you in the next video.